Audio Jungle. Robek otot paha, gelandang asing Persebaya Haigor Fidal harus absen dalam laga derby hadapi Arema FC. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Setidaknya 6 pekan ke depan, gelandang asing Persebaya Surabaya, Haigor Fidal harus absen akibat robek otot paha. Gelandang asal Brasil itu sudah absen saat Persebaya sambangi markas Borneo FC. Ia juga akan absen laga terdekat saat Persebaya menjamu PSIS Semarang pada Selasa 23 Agustus 2022 besok di Stadion Gelora Bung Tomo. Saat absen ketika lawan Borneo FC, pemain yang pernah merumput di Yunani itu mengaku kesulitan menahan rasa sakit di paha bagian depan. Fidal menjalani pemeriksaan MRI. Hasil yang keluar membuat ia harus beristirahat lebih lama. Kami sudah melakukan MRI. Hasilnya ada robekan di bagian otot paha. Tapi kami bersyukur kami mengetahui itu lebih cepat, sehingga bisa mencegah cedera yang lebih parah, ungkap Ahmad Ridho. Dokter tim Persebaya dikutip dari laman klub. Fidal sebenarnya sudah merasakan nyeri yang mengganggu ketika Persebaya menjamu Madura United. Bahkan sebelum pertandingan tersebut, Fidal sempat meminta perawatan khusus dari tim medis. Dokter sebelumnya juga sudah menyarankan untuk tidak memaksakan diri. Namun dikarenakan keinginannya yang besar untuk bermain di depan bonek, Fidal memilih untuk tampil total dan membuahkan 1 assist pada pertandingan tersebut. Saya akui dia kuat sampai dia menahan sakit. Tapi setelah pertandingan itu, kami sarankan agar dia rest dulu. Makanya dia kemarin tidak dibawa dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jelas dokter yang menempuh pendidikan di Universitas Airlangga itu. Saat ini Fidal akan menjalani program latihan terpisah bersama tim fisioterapis. Diperkirakan pemilik nomor punggung 10 itu baru bisa kembali bermain setelah 6 pekan ke depan atau sampai pertengahan Oktober 2022. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Fidal akan absen 8 hingga 9 laga Persebaya. Berdasarkan jadwal yang sudah dirilis, Fidal akan lewati laga-laga berat Persebaya hadapi PSIS Semarang, PSM Makassar, Bali United, dan hadapi Arema FC. Laga yang mungkin bisa dimainkan adalah hadapi Persib Bandung pada 16 Oktober 2022. Diserbu bonek gara-gara tackle brutal ke bek Persebaya Koko Ari, Kai Hiroshi minta maaf. Gelandang bertahan Borneo FC, Kai Hiroshi menyampaikan permintaan maafnya usai melakukan tackle brutal ke bek Persebaya Surabaya, Koko Ari. Permintaan maaf itu terlihat dari Instagram story terbaru dari Kai Hiroshi di akun Instagramnya @jjmi_kei_. Pemain asal Jepang itu mengunggah foto dirinya bersama Koko Ari seusai pertandingan. Ia juga mengucapkan permintaan maafnya usai melakukan aksi keras di atas lapangan yang mengakibatkan Koko Ari tak bisa melanjutkan pertandingan. Maaf atas kesalahan saya, tulis Kai Hiroshi. Ex pemain Persela Lamongan itu juga menandai akun Instagram resmi Persebaya dan Koko Ari dalam permintaan maafnya. Sebelumnya, Kai Hiroshi harus menghadapi serbuan bonek setelah aksinya melakukan tackle brutal ke Koko Ari Araya. Dari pantauan surya.co.id, foto unggahan terbarunya telah dibanjiri sebanyak 9.800 komentar. Pemain berusia 26 tahun itu pun terlihat membatasi komentarnya saat ini. Tackle brutal Kai Hiroshi ke Koko Ari terjadi pada menit ke-15. Kedua pemain terlibat perebutan bola di sisi lapangan. Kai Hiroshi nampak menerjang tulang kering Koko Ari dengan keras. Sekejap, Koko Ari langsung mengerang kesakitan dan tak bisa melanjutkan pertandingan. Koko digantikan oleh Altabalah yang meneruskan sisa laga, sementara Kai Hiroshi mendapatkan kartu kuning sebagai imbalan.
Selesai pertandingan yang berakhir dengan skor 2-1 untuk kemenangan Borneo FC, pelatih Persebaya Surabaya Aji Santoso pun menyindir aksi yang dilakukan oleh Kei Hirose. Saya tidak mau komentari pertandingan karena di dalam sepak bola bisa kalah dan bisa menang. Yang saya sayangkan adalah kenapa wasit tidak tegas mengambil keputusan terutama Kei Hirose. Mungkin kakinya si Koko dia patah. Dia tidak bisa berjalan, hari ini mau di ronsen. Kenapa wasit tidak bisa melindungi pemain? Itu yang sangat saya sesalkan, kata Aji Santoso seusai laga. Aji menilai melihat kerasnya pelanggaran yang dilakukan oleh Kei Hirose seharusnya bukan kartu kuning lagi, tapi kartu merah secara langsung. Itu pelanggarannya sangat keras dan disengaja. Itu yang saya sangat sesalkan, tegas Aji Santoso. Aji berpendapat seharusnya wasit lebih bisa melindungi karena dalam sepak bola bukan hanya soal kalah dan menang. Sepak bola tidak hanya soal kalah menang, tetapi juga sportivitas dan etik di lapangan, kata pelatih berlisensi AFC Pro itu. Ia cukup menyayangkan karena pelanggaran brutal ini dilakukan oleh pemain asing. Seharusnya dia pemain asing memberi contoh yang baik pada pemain lokal. Dia tidak berpikir bagaimana kalau cedera menimpa dia sendiri. Kasihan masa depannya, kasihan keluarganya dan saudara-saudaranya. Cederanya kena di kaki yang sama ketika cedera sebelumnya. Mudah-mudahan saja nanti kita lihat perkembangannya seperti apa. Tapi yang jelas, dia keluar mau di bis pun ditandu karena tidak bisa jalan, ungkapnya. Jelang lawan Borneo FC, gelandang muda Persebaya Surabaya senilai 1,7 miliar absen akibat cedera. Persebaya Surabaya harus kehilangan gelandang muda Brilian Aldama pada saat tandang ke Borneo FC di pekan kelima BRI Liga 1 2022. Pemain bernilai 1,7 miliar berdasarkan situs transfer market itu tak masuk dalam daftar 22 pemain Persebaya yang dibawa ke Samarinda. Brilian Aldama tak dimasukkan skuad tandang bersama dengan satu gelandang asing yaitu Haikar Vidal. Keduanya diketahui mengalami cedera jelang laga Borneo FC versus Persebaya Surabaya. Kabar terkait cederanya Brilian Aldama sendiri disampaikan oleh pelatih Aji Santoso. 22 pemain yang dibawa ke Samarinda tanpa Haikar Vidal sama Brilian Aldama, ucap Aji. Aji Santoso pun menyebutkan alasan tak dibawanya Vidal dan Brilian Aldama ke Samarinda karena keduanya masih dalam kondisi agak cedera, pungkasnya. Itu melihat peran vital keduanya di awal musim. Meski begitu, Persebaya patut lega karena wonderkid andalan yaitu Marcelino Ferdinand siap kembali tampil membela baju hijau. Pemain berusia 17 tahun itu sebelumnya absen di awal musim akibat cedera yang ia bawa usai membela timnas U19. Brilian Aldama beberapa kali mendapatkan sorotan negatif pendukung Persebaya Surabaya terkait penampilannya. Ex-pemain HNK Reika itu melakukan sejumlah kesalahan yang dianggap merugikan bajul ijo. Di laga melawan Madura United lalu misalnya, aksi Brilian Aldama di depan kotak penalti justru mampu direbut oleh bek lawan yang akhirnya berbuah serangan balik cepat. Gol pun tercipta setelah serangan balik cepat itu berbuah sepak pojok yang dimanfaatkan oleh pasukan Laskar Sapi Kerap. Kesalahan itu bukan yang pertama kali dilakukan pemain berusia 20 tahun tersebut. Sebelumnya, ia juga disorot pada laga melawan Persita Tangerang. Saat itu Brilian Aldama didapuk sebagai starter usai Kapten Alwi selamat cedera. Brilian Aldama kerap mendapatkan peluang apik. Tetapi pemain berusia 20 tahun itu gagal memanfaatkan peluang tersebut menjadi gol. Penampilan kurang apik dari Brilian Aldama membuat pelatih Aji Santoso pun harus menariknya pada awal babak kedua. Terkait penampilan buruknya tersebut, Brilian Aldama pun mengakui bahwa ia sedang underperform saat itu.